Dayak merupakan salah satu suku yang paling populer di Indonesia. Banyak kesan positif yang dilekatkan pada suku yang satu ini. Tahukah Anda bahwa fakta suku Dayak dalam beberapa sumber disebut, suku Dayak adalah nama yang diberikan terhadap suku itu oleh penjajah kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo, Kalimantan. Sejatinya, dalam tinjauan historis, Dayak memiliki beberapa makna, seperti pedalaman, atau sesuatu yang erat kaitannya dan selalu berhubungan dengan sungai. Hal itu bukan tanpa sebab, senyatanya nenek moyang mereka yang berasal dari Mongolia. Ditengarai menyeberangi sungai untuk bisa sampai ke Mongolia, mereka menyeberangi sungai untuk bisa ke Pulau Borneo. Tentu sangat menarik untuk dikulik, tentang banyak sekali hal menarik yang bisa dibahas dari suku Dayak. Tidak kurang tentang kehidupan, budaya, tradisi, sampai yang paling terkenal adalah gadis-gadis Dayak yang dianggap melekat dengan hal-hal magis. Meski pada dasarnya, tidak demikian. Bahkan sebaliknya, mereka sangat memikat hati. Berikut adalah ulasan tentang beberapa fakta dan mitos, seringkali melekat sebagai citra pada perempuan Dayak, dan bahkan dijamin akan meluruskan stigma negatif dan membuatmu jatuh hati. Fakta pertama, adalah tradisi kuping panjang perempuan Dayak. Untuk masuk dalam kehidupan Dayak lebih jauh, kita wajib membahas soal tradisi unik dan aneh ini. Tradisi memanjangkan kuping, bagi mayoritas perempuan Dayak masih bisa ditemui di kampung-kampung terpencil, seperti Kampung Benar Baru yang terletak di Sungai Kelai, Kecamatan Sambailung. Tradisi ini telah dilakukan sejak bayi, bertujuan guna menunjukkan status kebangsawanan perempuan Dayak. Tidak selesai sampai di situ saja. Kehidupan di Kampung Benar Baru masih terikat dengan tradisi leluhur meski sudah mulai tercampur dengan budaya lokal. Namun begitu, tradisi ini dari hari ke hari perlahan mulai ditinggalkan mayoritas masyarakat Dayak seiring berjalannya waktu. Fakta kedua, apa benar gadis Dayak itu seram dan menakutkan? Terdapat stigma yang menyebut bahwa gadis Dayak begitu seram dan menakutkan, namun ternyata gadis Dayak tidaklah menyeramkan, bahkan mereka memiliki sifat defensif seperti yang dikatakan kebanyakan orang. Ternyata itu sekedar stigma yang berasal dari orang-orang yang menganggap suku Dayak itu primitif, kenyataannya justru sebaliknya. Senyata-nyata perempuan suku Dayak memiliki pemikiran yang terbuka, progresif, dan maju. Terlebih kepada pria-pria yang mencoba mendekatinya. Mereka menyukai ilmu pengetahuan dan memiliki pendidikan tinggi yang membuatnya easy going terhadap siapapun. Fakta ketiga, benarkah gadis Dayak bisa menghilangkan alat vital pria? Tidak selesai pada bagian stigma yang cenderung negatif. Perempuan suku Dayak juga melekat dengan berbagai mitos yang tidak jelas kebenarannya. Demikian itu adalah mitos, bahwa alat vital pria akan hilang bila ia berani macam-macam dengan perempuan Dayak. Tapi benarkah begitu? Ternyata, pada faktanya, orang-orang suku Dayak sendiri membantah mitos ini terlepas dari anggapan sihir mereka yang begitu kuat. Maka dengan begitu, kesimpulan dari mitos ini adalah perempuan Dayak tidak suka dipermainkan oleh pria. Fakta J4, disebut bahwa lelaki tidak bisa pulang jika sudah cinta terhadap wanita Dayak. Soal mitos lainnya sehubungan Dayak, adalah pria, terutama yang berasal dari luar Kalimantan, bila ia jatuh cinta dengan gadis Dayak maka ia tidak akan benar-benar bisa kembali. Ada sesuatu yang mengikatnya secara gaib. Bila fisiknya ada di tempat asalnya, maka pikirannya akan tinggal pada gadis yang ia cintai. Faktanya, mitos ini hanya omong kosong belaka. Memang benar bila seseorang jatuh cinta, maka pikirannya hanya berisikan wanita yang ia cintai, dan itu normal. Namun bukan berarti bila kamu mencintai gadis Dayak maka kamu ogah untuk kembali ke tempat asalmu. Kamu tentu bisa kembali, meskipun tak dipungkiri kamu akan tetap memikirkan gadis yang kamu cintai. Fakta kelima, mereka berpegang teguh pada kesopanan. Selain kecantikan dan sifat mereka yang terbuka, daya tarik dari perempuan Dayak adalah karena keanggunannya. Sifat lemah lembut dan sopan santun yang membuat mereka disukai banyak orang ini sesuai dengan prinsip utama yang dipegang teguh oleh suku Dayak. Moto orang Dayak adalah, patuh pada adat istiadat. Takut membandel dengan orang yang lebih tua dan melanggar aturan sehingga diwajibkan untuk bersikap sopan kepada siapapun. 6. Mirip orang Cina. Ini bukanlah cocok logi, tetapi perempuan Dayak memang memiliki kulit kuning langsat dan rambut hitam pekat yang membuat mereka banyak dianggap sebagai keturunan Tionghoa karena ciri fisiknya yang mirip.
Menurut budayawan Dayak bernama Franciscus Suma, gadis-gadis Dayak yang memiliki kulit putih dan rambut hitam ini memang berasal dari pencampuran keturunan Dayak asli dengan Tionghoa yang mulai datang ke Indonesia sejak 1368 hingga 1643. Sehingga tak aneh bila menemukan gadis Dayak yang memiliki kulit putih serta mata sipit khas Tionghoa. 7. Rahasia kecantikan perempuan suku Dayak. Faktanya, tidak ada resep rahasia yang dilakukan oleh gadis Dayak perihal kecantikan wajahnya. Melansir dari Liputan 6, perempuan Dayak biasanya menggunakan pupur, bedak, beras di bagian wajah dan badan. Bedak beras ini memang dikenal bisa memutihkan kulit dan menjaga dari sengatan matahari secara alami. Tak sedikit orang juga menggunakannya sebagai masker. Berikutnya mereka menggunakan jeruk limau dan buah langer, buah khas Kalimantan, untuk mencuci rambut agar tetap harum, indah, panjang, dan memberi warna hitam pekat. Khasiat dari buah langer ini juga dapat memperlambat tumbuhnya uban pada rambut. Bahan-bahan alami yang membuat kulit lebih sehat dan tidak cepat menua menjadi salah satu kunci utama terpancarnya kecantikan gadis Dayak. Terakhir, mereka mengenakan seraung, yaitu topi bundar khas Dayak saat pergi ke ladang yang akan memberikan kesan cantik dan misterius. Kesimpulannya adalah perempuan Dayak tidak menyeramkan seperti yang dikatakan orang-orang. Stigma negatif yang muncul hanya berasal dari mereka yang menganggap suku Dayak primitif padahal mereka tidak mengenal sama sekali. Baik laki-laki maupun perempuan Dayak memiliki jiwa ksatria pemberani dan pantang menyerah. Hal tersebut terungkap dalam semboyan hidup mereka Isen Mulang artinya pantang menyerah. Sikap demikian sejak masa lalu mau tidak mau harus mereka memiliki karena tuntutan hidup di alam. Hidup di rimba belantara dihuni binatang buas, sungai yang luas dengan arus deras dan riam-riam ganas membuat mereka harus waspada demi keselamatan hidup. Nilai-nilai teladan perempuan Dayak untuk implementasi dalam pekerjaan. Perlindungan hukum adat di atas. Setidaknya memperlihatkan sosok peran perempuan memiliki harkat dan derajat yang setara dengan laki-laki dalam hal peran untuk saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan masing-masing. Fenomena di atas adalah suatu teladan yang bisa diterapkan dalam kehidupan di pekerjaan sehari-hari. Peran laki-laki dan perempuan dalam menjaga hutan dan alam sangat kuat, kalau tidak dikatakan harmoni. Dalam ruang pekerjaan seperti kita sekarang, keberanian dan ketangguhan sosok Balian menjadi hal yang patut diimplementasikan dengan berbagi peran. Perempuan Dayak tetap bekerja secara kolaboratif bersama-sama lainnya, terutama menjaga alam, hutan dan adat istiadatnya. Hutan sebagai ruang hidup mereka, benar-benar dijaga, karena dari hutanlah semua dapat menjalankan fungsi dan tugas kehidupannya. Alam menjadi baik, harmoni, iklim dan cuaca bagus, bentang alam yang hijau adalah gambaran para perempuan mendukung perannya bersama laki-laki dalam melestarikan alam. Dalam pekerjaan, bila hutan raya, sebuah analogi presisi dengan institusi, kantor, red, kita, maka berbagi peran setidaknya membuat suasana, hutan raya, menjadi lebih harmoni, penuh aktivitas sesuai dengan porsinya.